Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Riza Saputra dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan di video kali ini saya akan mempresentasikan bab 6 tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua adalah menghargai, takzim, dan khidmat kepada orang tua. Bakti terhadap orang tua merupakan kewajiban bagi seorang anak. Bakti terhadap orang tua juga merupakan bentuk amal saleh yang sangat mulia di sisi Allah. Adapun dalil untuk berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua ada pada surat Al-Isra ayat 23 yang akan dibacakan sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma uffin wa la tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar tidak menyembah selain kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, maka sekali-kali engkau jangan mengatakan kepadanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Lalu pada ayat selanjutnya dalam Surah Al-Isra ayat 24 terdapat perintah untuk mendoakan orang tua. Bunyi ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku pada saat aku kecil. Berbuat baik kepada orang tua juga merupakan amalan yang paling utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan yang paling utama adalah seseorang memelihara hubungan baik dengan keluarga sahabat baik ayahnya. Hadis riwayat Muslim. Hormat dan patuh kepada orang tua juga merupakan amalan yang paling ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu saat ada seseorang yang pergi datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik untuk aku gauli? Lalu Rasulullah menjawab, ibumu. Pemuda itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian pemuda itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Dan terakhir pemuda itu bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Baru Rasulullah menjawab yang keempat kalinya, yaitu ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada sebab-sebab
manusia harus hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama, orang tua adalah sebabnya lahirnya seorang anak. Orang tua yang terdiri dari ibu dan bapak merupakan sebab dari lahirnya seorang anak ke dunia. Yang kedua, orang tua telah memberikan kasih sayang yang tanpa batas. Yang ketiga, orang tua telah mengasuh anak dari kecil hingga dewasa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Dan yang keempat, orang tua telah memberikan bekal yang terbaik. Kemudian, tata cara seorang anak untuk hormat dan patuh kepada orang tuanya. Ada beberapa cara bagi seorang anak untuk patuh dan hormat kepada orang tuanya. Di antaranya yaitu, yang pertama, senantiasa berbuat baik dan hormat kepada orang tua, patuh dan juga baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, mengikuti saran dan keinginan orang tua selama saran dan keinginan orang tua itu tidak melanggar dari aturan dan ajaran Islam. Yang ketiga, membantu orang tua sesuai kemampuan kita. Yang keempat, mendoakan orang tua agar diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjaga orang tua ketika sehat, sakit maupun pikun. Yang keenam, setelah orang tua meninggal, kita rutin mendoakan dan menziarahi kuburnya. Yang ketujuh, melunasi hutang-hutangnya, meneruskan silaturahminya, dan memuliakan sahabat-sahabatnya. Imam Al-Ghazali juga menentukan ada 9 macam etika seorang anak kepada orang tuanya. Yang pertama, mendengarkan pembicaraan orang tuanya. Yang kedua, melaksanakan perintah orang tuanya. Yang ketiga, tidak berjalan di depan orang tua. Yang keempat, tidak mengeraskan suara pada saat kita berbicara dengan orang tua. Yang kelima, menjawab dan segera datang terhadap panggilan orang tua. Yang keenam, usaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati orang tua. Yang ketujuh, menundukkan badan ketika jalan di depan orang tua. Yang kedelapan, tidak mengungkit kebaikan kita terhadap orang tua. Dan yang kesembilan, tidak memandang orang tua dengan mata yang membelalak. Lalu apa sih hikmah hormat dan patuh kepada orang tua? Di antaranya menjadi jenis amalan yang paling utama. Segala perbuatannya diridhoi oleh Allah karena orang tua meridhoinya. Dapat menghilangkan segala bentuk kesulitan yang dialami, dimudahkan, diluaskan rizki, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat menjadikan sebab seorang anak masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah perilaku hormat dan patuh kepada guru. Pengertian perilaku hormat dan patuh kepada guru adalah sikap memuliakan dan takzim kepada seorang guru. Dalil perintah hormat dan patuh kepada seorang guru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kedudukanku bagi kalian bagaikan seorang ayah kepada anaknya. Aku akan mengajari kalian, jika kalian ingin buang hajat,
maka janganlah menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Beliau memerintahkan agar beristinja dengan 3 buah batu dan melarang menggunakan kotoran hewan dan tulang. Dan beliau juga melarang seseorang untuk cebok dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu adapun sebab-sebab seorang murid harus patuh dan hormat kepada gurunya. Di antaranya, seorang guru telah memberikan ilmu yang ikhlas kepada seorang murid. Seorang guru memberikan bekal kehidupan yang berguna bagi seorang murid di masa depan, untuk masa depan. Seorang guru menjadikan sebab seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu dan keimanannya. Bahkan menurut penyair Arab yang bernama Imam Syauqi, bagi beliau guru adalah 4 hal. Manusia yang menjadi pewaris Nabi, manusia yang menjadi bapak rohani bagi seorang murid, manusia yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, akhlak, pendidikan, dan membimbing para murid, manusia yang mendewasakan rohani seorang murid yang bersifat universal maupun spiritual. Lalu tata cara seorang murid dalam menghormati seorang guru: memuliakan, tidak menghina dan tidak mencaci maki gurunya, lalu datang ke tempat belajar dengan penuh semangat dan ikhlas, datang ke tempat belajar dengan penampilan rapi. Dia memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan, bertanya kepada guru dengan cara yang baik, sopan dan santun, mengikuti pendapat dan petunjuknya, memberi salam terlebih dahulu kepada seorang guru jika bertemu, memandang guru dengan keagungan, dan lain sebagainya. Lalu hikmah seorang murid jika berperilaku hormat dan patuh kepada seorang guru. Yang pertama, memperoleh ilmu yang berkah. Yang kedua, lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru, menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan, menjadikan sebab kelompok yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang dimilikinya. Demikian presentasi bab 6 tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.